warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delpi Sapitri dengan nomor NIM 105200139 dari kelas 3E Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Daha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah penghantar ilmu hukum dengan menjawab 4 soal yang telah diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Bapak Z. Haryanto SH MH. Soal yang pertama yaitu jelaskan definisi sumber hukum, macam-macam sumber hukum, dan berikan contohnya. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang bersifat mengikat dan memaksa, sehingga apabila kita melanggar aturan tersebut, maka akan ada sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Adapun yang dimaksud dengan segala sesuatu itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya hukum, faktor-faktor yang merupakan sumber kekuatan berlakunya hukum secara formal. Artinya, dari mana hukum ditemukan, dari mana asal mulanya hukum, di mana hukum dapat dicari, atau dari mana hakim dapat menemukan hukum, hingga dasar putusannya dapat diketahui bahwa suatu peraturan tertentu menjadi mengikat atau berlaku. Itulah yang disebut dengan sumber hukum. Kemudian macam-macam sumber hukum. Sumber hukum terbagi menjadi 2. Yang pertama, sumber hukum material. Sumber hukum material merupakan aturan, norma, atau kaidah yang bersumber dari manusia untuk bersikap atau bertindak. Contohnya seperti agama, kesusilaan, hubungan sosial, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, sumber hukum formal. Sumber hukum formal merupakan penerapan dari sumber hukum material sehingga hukum formal dapat dipatuhi oleh semua objek hukum. Contohnya seperti undang-undang, kebiasaan atau adat istiadat, doktrin, traktat, dan lain sebagainya. Kemudian soal yang kedua, jelaskan subjek dan objek hukum dan berikan contohnya. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang kepadanya dapat menanggung hak dan kewajiban. Contohnya seperti manusia dan badan hukum. Mengapa manusia dikatakan subjek hukum? Ya, karena manusia dapat melakukan perbuatan hukum. Akan tetapi ada pengecualian. Yang pertama, anak kecil di bawah umur dan orang yang masih berada di dalam pengakuan. Kemudian objek hukum. Objek hukum merupakan segala sesuatu yang berguna atau dapat dimanfaatkan oleh si subjek hukum tadi. Contohnya seperti benda, baik itu berwujud atau tidak berwujud, ataupun benda bergerak atau tidak bergerak. Kemudian soal yang ketiga yaitu jelaskan hak dan kewajiban dan berikan contohnya. Hak. Hak merupakan segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang, telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Kemudian kewajiban. Kewajiban merupakan segala sesuatu yang wajib dilaksanakan seseorang. Akan tetapi yang perlu kita ketahui, untuk mendapatkan hak kita harus melaksanakan kewajiban kita terlebih dahulu. Adapun contoh dari hak adalah hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, hak untuk mendapatkan kesamaan di depan hukum, dan lain sebagainya. Adapun contoh dari kewajiban adalah wajib ikut serta dalam usaha bela negara, wajib menghormati HAM orang lain, wajib untuk ikut usaha melakukan pertahanan dan keamanan negara, dan lain sebagainya. Kemudian soal yang terakhir adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan peristiwa hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum. Jelaskan beserta contoh. Yang pertama adalah peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah segala sesuatu yang dapat menggerakkan hukum atau menimbulkan akibat hukum. Contohnya seperti kelahiran, kematian, jual beli, dan sewa menyewa. Kemudian hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan dua atau lebih subjek hukum, di mana hubungan hukum ini hak dan kewajiban seseorang berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain. Contohnya, si A menjual rumah kepada si B, di mana si A wajib menyerahkan rumahnya kepada si B dan berhak untuk menerima uang dari si B. Sebaliknya, si B wajib membayar uang kepada si A dan si B berhak menerima rumah dari si A. Sehingga
dari contoh tersebut kita ketahui bahwa hak dan kewajiban satu sama lain sama-sama terpenuhi. Kemudian akibat hukum. Akibat hukum adalah sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subjek-subjek hukum yang bersangkutan. Contohnya, ketika usia menjadi 21 tahun, maka akibat hukumnya adalah berubah dari yang tadinya tidak cakap hukum menjadi cakap hukum. Dengan adanya kecakapan melakukan tindakan hukum. Baiklah, demikianlah penjelasan dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.